Wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa ista'adzana lan nalikane ngekei pengumuman, ngekei maklumat, atau ngekei weruh. Nanti darani adzan saking kata adzan. A'lama tegese ngekei weruh, ngekei pirsa sapa roh juga sapa pangeran sira Muhammad. Allah ngekei pirsa ning Nabi Muhammad ning siji kenyataan rupane layak asanna alaihi ila yaumil qiyamati mayyasum su'al adzab. Layak asanna dene bakal ngirimno sapa Allah alaihim ing atase wong Yahudi ayil Yahudi tegese kelompok Yahudi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat Allah ngirimno man ing wong yasumunahum kang nyicipno sapa man utawa kang ngekeki rasa sapa man nyicipno sapa man ing wong Yahudi soal azabi ing eleke penyiksaan utawa penistaan utawi napa siksa te penistaan bidul kelawan ngino utawi dihina wa akhdil jizah lan ngalap jizah ngalap upeti utawa ngalap dia cara saniki ngalap napa dia juga napa jizah niku fa mongko ngutus sapa Allah alaihi ngalahno wong Yahudi Sulaiman wa ba'dahu lan sausi generasi Sulaiman buktanah ngirim ing buktanah cara bahasa buku-buku Bukat Nasir niku Fakota lagu mongko mateni sapa buktana sorgum ing Yahudi. Wasaba gumlan mboyong sapa buktana sorgum ing al Yahudi. Wadoro balan napa jenenge? Majibna sapa buktana sor alihim larat ing atas ing Yahudi al-jizah ing jizah. Fakanu mongko kono sapa napa wong Yahudi kuwi aduna iku padha nekani sapa Yahudi ing jizah ilal majusi maring wong majusi. Ilan buita semoga yang terkini untuk sopo nabi dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wes nabi diutus nggih fadoroba alaihi mongko napa majibna jizah sopo nabi. Ha ing jizah alaihi ing atase Yahudi. Inna rabbaka satune pangeran sira iku lasar likop yektene wendat sing cepet oleh ngekeki sanksi ngekeki penyiksaan. Liman maring wong asal kang maksiati sapa manhu ing apa. Wa inna ulan satamne Allah la ghafurun yektene zat sing akeh nyepurane. Li ahli ta'atihi maring wong sing taat ning Allah. Rahimun tur akeh walase ing kelawan ahli ta'atihi. Wa qatta'na fil ardi umam. Wa qatta'na lan bagi sapa ingsun utawa ngelompok-ngelompokna sapa ingsun gum ing Yahudi. Faraqna gum tegese ngelompok-ngelompokna ingsun gum ing Yahudi fil ardi ing dalem bumi. Tak kelompokna umaman hale dadi pira-pira kelompok ai firaqon tegese hale dadi pira-pira firqah dadi pira-pira kelompok. Minhum setengah sanging firaq as-solihuna utawa wong sing saleh kabeh. Wa min jumlah setengah sanging firaq duna dalika utawi saandhape mengkono-mengkono solihin. Nasun tepane manusa duna dalika kang ora solihin kang ora apik maksudé ayil kuffar tegese wong kafir al-fasiqun lan pira-pira fasik. Wa balona gumlan uji ingsun gumeng Yahudi bil hasanati lan pira-pira kemenangan. Bini ami tegese lan pira-pira kenikmatan, wa sayyiati lan pira-pira siksa ayin nikomi tegese pira-pira siksa. Lala gum supaya lala teng Quran maknane tahqiq roja lala gum supaya wong Yahudi to semoga wong Yahudi to muga-muga wong Yahudi ku ya diuna gelem bali sapa wong Yahudi. Anfistin saking kefasikane wong Yahudi. Fakola kamong pembenteni mimba dihimsangi sause generasi Yahudi sing solihin. Generasi Yahudi sing apik digenteni sapa khalfun sapa sekelompok pengganti. Waritu kang padha marisi sapa khalaf alkitab ing kitab Taurat lan Taurat anabai saking bapak-bapake Yahudi. Yahuduna ingkang ngalap sapa ikilah wong Yahudi arada hadal adna ing inane ikilah utawa materine ikilah dunya sing ino. Ai kita mahadase itikse bagian ikilah perkara adani ingkang ino. Ai dunya tegese dunya halalin sanging halal wa haramin lan haram. Wa yaqulu lan padha ngucap sapa Yahudi sayid farulana bakal den sepuro sapa lan akeh kita.
Apa sing disepuro ma perkara ana kang lakoni kita ku ing mah. Wa ya tilamun teko ing Yahudi apa arad napa materi dunia misuhu kang sepadane materi sing pertama. Kadang kapok nantona ya ditampa menaya kudu menamung ngalap ya kudu mongko padha ngalap sapa Yahudi ku ing arad. Al jumlah itu jumlah halun dadi hal. Yarjuna tegese padha ngarep-ngarep sapa Yahudi al maghfirata ing disepuro pangeran. Tapi warung hal itu Yahudi wa aiduna itu balik kabeh lama maring perkara fa'alu kang padha nglakoni sapa Yahudi ku ing mak. Musiruna tur durung kabeh alehi ngatasi mafa'alu. Tawale sahale ora ana iku Taurat ing dalam Taurat apa wa'dul maghfirati apa janji kasepuro. Ning Taurat ora ana garansi wong disepuro mal israr setane njulurunge dosa di bulan balen. Alami ukhot ana Taurat den alaq istifham takdir dan dawi ukhot istifham takdir alaihi ing atase wong Yahudi apa mitaqul kitab apa perjanjian kitab suci. Ali dofatu te dofal di makna isi misakul kitab perjanjian sing ning kitab suci. Allah iku yen ora padha ngucap sapa Yahudi ala wa ing atase Allah ilal haqqa kecuali pengucapan sing bener. Wa darusulan padha deres sapa wong Yahudi gelem mau belajar atfun nuken atafna la ikhot ing atase ikhot. Ekor utek padha maca sapa wong Yahudi ing perkara iki kang dalem kitab. Falima mongko krana apa kadhebu padha mendustakan sapa wong Yahudi ali ing atase kitab. Binis batil maghfirati kelawan nisbatno nyepurane pangeran maksud binis batil maghfirati kelawan nisbatno nyepuro ilahi maring Allah dianggap nyepuro malih sareng semetane dulurunge wong Yahudi wadarul akhiratu te omah akhirat wa khairun wa apik lil ladina taqul te wong sing mesti al haram ing barang haram afala ya diluna ana ora padha diakal sapa wong akeh dia iklan ya wa tailanta annaha khairun ana ta ora gelem mikir sapa wong Yahudi terus niki maf'ul bae annaha ing satemene akhirat ku khairun duwe apik fa asiruna ha mongko padha menangno sapa wong Yahudi ha ing akhirat alat dunya ngalahno ing atase dunya waladina te wong akeh masikuna kang padha tetanggenan cara berpegangan sapa aladina kitab wa tasbih tetanggenan atau berpegangan di kitab iklan kitab ini misalnya wong Yahudi wa kaum lan padha nglakoni sapa aladina salat ing salat ka Abdullah bin Salam wa safi. Inna satamne kita ulan duti uranya ana kita ajral muslimin ing ganjarane wong sing nglakoni islah nglakoni napa ning nglakoni islah nglakoni kaapian al-jumlah tu jumlah khabarul ladina tadi khabare alladina wa filan iku tetep ing dalam dawuh al-muslihin wa zahir ing letakno isim zahir rupane al-muslihin mau di al-mutmar ing panggonaan isim zahir. Mestine niku waladina masikuna bil kitab wa qamussalah inna lanudi uhum mergi menaken marjek ai ajrohum tegese ing ganjarane wong iki. Mungkin kalau orang rumah akan mboten salah paham. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Termasuk mukjizat Al-Qur'an itu membicarakan sesuatu yang akan datang. Jadi ini mau terangkan niki tak paket itu terus nopo ngene sing mboten paham ngene ngrungokaken sing ngaji sing wingi-wingi orang Yahudi Nasrani ini kalau ceritanya malih wae peta umumnya itu Nabi dulu di Mekah itu sekitar 12 tahun sampai 13 tahun jadi Nabi umur 40 tahun jadi Nabi 12 tahun di Mekah 12 tahun lebih sedikit enggak sampai 13 tahun niku disebut periode Makkiyah. Kemudian setelah hijrah disebut periode hijrah. Di Mekah itu orangnya jahiliyah semua. Jadi agak senang dan nurui, terus ngantemi waktu musir ya, khas orang khas orang nggak terdidik. Dan Medina itu kelompok ahli kitab. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang terpelajar. Sehingga mereka punya kriteria siapa yang calon jadi nabi dan alamat-alamatnya kayak apa dan kemampuannya kayak apa. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki ahli kitab orang Yahudi, ketika nyatanya ada iman itu Allah punya alasan menyiksa karena sudah diberi banyak pengetahuan tentang kitab-kitab samawi, kok tetap berjuru, maksudnya tetap melawan orang yang harusnya diyakini sebagai nabi. Nah ini terus akhirnya Allah piyambak ngangsalaken kanjeng Nabi perang. Ini ku terjadi pas perang Khaibar. Terakhir wonten ijla'u Bani Nadir. Kalau terang peta secara parah. Jadi di Madinah itu selain sahabat Ansor dan Muhajirin sebagai pendukung Nabi, itu ada kelompok-kelompok di
Khaybar, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Itu kelompok besar penganut paham Yahudi. Ini itu Bani Nadir kan Bani Quraidah. Dulu itu ada satu periode di mana dua kekuatan ini sering diskusi agama. Ya seperti yang kalau cerita tahu ini, Mas kena Nabi senang, ada banyak pertanyaan. Aku ngerti Mas ada 5 hal yang tahu hanya Nabi. Kalau kamu bisa menjawab 5 hal ini, ya kamu Nabi, saya akui Nabi. Termasuk ditanya tentang Baitul Maqdis, tentang pertama kali orang masuk surga itu makan apa, terus tentang Dzulqarnain itu siapa, roh itu kayak apa. Itu bukti-bukti bahwa mereka sudah mengenal kitab suci, sehingga cara memberi pertanyaan atau ngetes tentang Nabi ya dengan cara-cara khas kitab suci. Ketika nyatanya Nabi bisa menjawab yang harusnya mereka yakin bahwa Muhammad itu benar, malah enggak. Iki panjen potensi dipengaruhi. Berarti kemana? Ini nak wong ini pinter tenan, jadi iso jawab tenan. Berarti potensi dia apa? Pengaruh. Nak ngono ape dilenyak, jadi orang mikir kepengen imam, logikanya kebalik. Nak ngono ape apa? Dilenyakkan. Akhirnya suatu saat Nabi Nabi ditimbali dengan Bani Quraidah diundang. Dan takdir ada satu sengketa di Bani Quraidah, Nabi diundang dan memberi keputusan. Ternyata sebelum Nabi masuk Bani Quraidah, banyak orang-orang yang sudah disewa cara sanisi kata semacam intelijen atau apa sudah ditugaskan sama ketua-ketuanya untuk membunuh Nabi. Akhirnya Nabi diberi wahyu Jibril, kamu jangan datang Muhammad, kalau kamu datang dibunuh. Nah semenjak itu terus kongsi kesepakatan damai dengan Yahudi Nasrani bubar. Akhirnya Nabi memaklumatkan perang. Ya, Nabi maklumatkan perang karena Bani Nadir, Bani Quraidah itu kelompok kecil yang sudah tidak bersenjata, tidak kuat. Akhirnya nggak jadi perang karena tidak banding. Yang terjadi adalah ijla. Ijla itu pengusiran. Paham ya? Kenapa? Pengusiran. Ini yang dikenal. Walau lah angkata bahwa alimul jala al-azgabahu fitri. Ini yang disebut tentang surat Hasr. Sebuti tentang surat Hasr ini. Walladhi akhrajal ladhina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalin Hasr. Wonten pengusiran. Ijla pengusiran. Pengusiran saking Madinah diusir Bani Nadir. Quraidah. Terus era Sayyidina Umar total saking Madinah diusir sedanten sampai ke Palestina. Era Nabi masih ditoleransi diusir dari kawasan Madinah, tapi masih di sekeliling Madinah. Ya rumah Nabi. Jadi tidak punya tempat tinggal. Era Sayyidina Umar diusir total nanti ke Palestina. Terus era modern, nanti perang saudara, kalian Libanon, kalian Palestina, nganti Yahudi menyebar kemana-mana. Terus sekitar tahun 64-66 itu kembali lagi lewat deklarasi Inggris nopo-nopo ini pun urusan dunia modern. Dari berbagai peristiwa ini, terus zaman Nabi Muhammad abad 7 sekitar 610 sampai 700 Masehi. Ini Quran mengatakan Allah ngekei weruh ning Nabi Muhammad bahwa nanti wong Yahudi itu mesti ono wong sing bakal nyiksa maya tubuhum soal azab iki diterusno ila yaumil dia. Yang paling modern ya era wong Yahudi dikejar-kejar itu jauh sebelum kejadian wong Yahudi dikejar-kejar Nazi, Quran pun bahas layak atana alihim ila yaumil qiyamati maya tubuhum soal. Wong Yahudi itu nanti nganti dina kiamat. Iku mesti ana wong sing semangat menyiksa. Wah, mulane Yahudi ora tau wae, do suka ora tau wae. Wong sugih mblegeder nanti saiki duit triliunan, tapi nganti saiki negara ora pedhes perang. Bahkan yang ingin bunuh orang Yahudi itu tidak mesti dari kelompok Islam ekstremis. Dulu di Tab Samir itu yang bunuh itu ya orang Yahudi Ortodoks. Ya toh, yang matinya PM Israel itu yang bunuh tidak di orang Islam, tapi orang Yahudi apa? Ortodoks. Lagi nunjukno nak Quran itu mukjizat jauh sebelum kejadian Nabi, ya jauh sebelum kejadian apa? Nabi. Quran wis cerita layak asanna alaihim ila yaumil qiyamati mayyatumuhum soal. Wong Yahudi selawase sampai kiamat. Kalau masih dengan mental Yahudiannya, itu pasti ada orang-orang yang dikirim pangeran bagian nyiksa. Nah pangeran disunah anti, nak ngirim malah wong soleh. Mergo wong soleh dikirim nyiksa kan hilang soleh.
Jadi orang Arab yang dikirim no madun, nufir, yang kuat selain rasi senjata, kok hilang soleh. Ini tenggene era sebelum Masehi. Niku orang Yahudi tenggene Palestina. Niku kalah dari kerajaan Babylon dan Irak. Niku nak cara sejarah-sejarah niku nak cah santri maca buta aja. Nak teng buku-buku Latin biasanya ditulis Hebuket Nasir. Niku teng pemerintahan Babylon niku Irak. Di Babylon itu termasuk kota tua Irak. Disebut ning Quran apa? Di Babylon apa? Itu selawase dikuasai non ahli kitab Majusi. Penyembah api. Pangeran ketika wong Yahudi ndelodok teng ngene Ardil Muqaddasah ning teng Palestina. Niku nanti Palestina dihancurkan oleh balane sinten bukan meja. Total sing wedok didadekno aman, sing lanang diperbudak. Sampai saking gelane pangeran sak masjid-masjid sing bersejarah yaitu masjid tinggalane Nabi Sulaiman Nabi Musa dihancurkan. Ini yang disebut di Quran. Faiza ja'a wa'dul akhirati yasuru wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa litabbiru ma'alau tasbih. Kama dakhuluhu awwala marrati. Itu menunjukkan kalau Quran itu mukjizat. Semenjak dulu ukuran sebuah negara dirusak itu naik sak masjidnya malah kerusak. Jadi itu buktaan terus sak masjid-masjid itu dihancurkan. Wa yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati. Jadi faidah ja'a wa'du ulaguma ba'atna 'alaikum ibadal lana wa ibadin sadidin fajatu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ul. Fajatu khilalat diyar itu musuh itu sampai menerobos ke sela-sela rumah. Jadi Yahudi diburu sampai di jero-jero Pak wis parah. Gobuk tanah soro pasukan cara sakniki kok pasukan komunis tidak beragama. Nyincang ora wedi pangeran. Mane nek diserang Kristen cek Yesus. Nek diserang wong komunis ora wedi apa. Kurang duwe pengen. Entek ngamek total Yahudi habis. Ewa semono pangeran sing ngeki kesempatan malesin ahsantum li anfusikum wa in asatum napa fa. Akhirnya terus wonten generasi sumaroda lakumul karrota alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafsi. Nah ini sing dalil nak kabeh ku haram. Tinggal dalil ulama-ulama nak kabeh ku haram. Wong Yahudi sing wis minoritas karena nenek moyangé digasmi busana. Sing minoritas terus do tobat. Paham gitu to? Dari dua gunung jorokan iki teng Gunung Sion, teng Gunung Haikal. Haikal itu tempat suci ya. Teng Gunung Sion jorokan iki. Sing sejarawan sekarang kalau nulis itu Gunung Sion, kalau dulu namanya Jabal Sulaiman. Niku do tobat. Kelompok minoritas tobat, caranya tobat ben kuat, terus cepet-cepetan gawe anak. Jika ini misalnya gue ngerosok di Indonesia, wong soleh tidak, terus madun terus cepet-cepetan gawe anak, gedung soleh, nyoleh no wong dari repot, atau nyoleh no anaknya. Jadi mulanya terus orang kiai yang dalil, nak kabeh itu haram. Kalau di Quran diri utama wong soleh, apa menang, wong tak dinagum, diambalin, di anaknya dikonak. Ini cara sebagian jahit aja, cara pulau ini kurang urusan dari kafe, cara pulau ngomong cerita Yahudi Nasrani ini tidur nana kok kafe. Hubungannya, ngajen untuk order kok. Walhasil akhirnya kelompok soleh dan minoritas itu terus jadi kelompok besar karena mereka tetap punya turunan besar jadi kelompok besar. Ketika jadi kelompok besar karena kesalahan mereka punya kekuatan. Akhirnya semua rodadina lakumul karrotan apa? Alaihi wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafir. Populasi orang Yahudi karena mereka soleh. Niku rumah tenan, ingat tenan. Saya bertanggung jawab di depan Tuhan benar. Ciri utama wong soleh itu cepat populasinya. Mergo wong soleh mulai bisa seneng kawin. Nah, kawin cepat duwe. Kelompok bukan nadir kusanator berhubung menang-menangan jadi wong kuat ora seneng kawin. Senenge do ngeloni amat kumpul amat. Cara wong sugih-sugih saiki ku do duwe wil. Dikumpuli tapi mau duwe wana. Akhirnya populasinya lama. Paham ya? Sing wong soleh gawe anak mergo rabi. Sing wong nakal ora seneng dia anak, mau seneng seks tapi ora seneng
Dan akhirnya keselit, populasinya apa? Keselit. Ini jenis wa ja'alnakum aktsara nafira. Mereka pertama wa amtadnakum bi amwalin wa banin. Ini sejarah Quran. Makanya Quran di juz 12 nanti diulang lagi di surat Nuh. Itu termasuk ngintung nikmat wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mat'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatikum itu artinya apa? Itu yang diterangkan di surat Nuh wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Orang dibuat kekuatan itu kalau kelompoknya banyak, anak turunnya apa? Kata teng Indonesia. Di Indonesia itu dulu ketika KB itu dicurigai karena kalau yang wong Jawa Islam KB anak sidik-sidik. Dan anak wong Jawa anak sidik-sidik terus Cina anak itu puluhan itu misalnya Cina tak juta, anak itu 10 itu 10 juta. Anak 10 juta dia anak 10 terus pinter. 1 juta wis mumpet. Lah anak wong Jawa itu dulu kiai-kiai sing ngaramno kabeh saking fanatikane niku. Iki pelaturan Yahudi, pelaturan kafir, mergo wong Islam ora oleh dia anak didote bener. Sing curiga ngoten ya menawa salah, wong perhitungane negara urusan kere ora dindi, kok anake akeh kere malah gak karu. Tapi memang sejarah kita punya trauma sejarah. Pernah ada satu sejarah di mana populasi yang dikendalikan itu dua akibat ketika populasi musuh jauh lebih cepat. Ini rumah tenang, ini strategi perang yang tidak usah bertumpah darah. Akhirnya tenang, wong Yahudi minoritas soleh ini, anak kata. Ini disebut ning Quran apa? Wa amtadnakum bi amwali wa banin. Kowe tak kaya anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Akhirnya wong Yahudi populasine kuasa, sementara tiang Babylon karena nikmati seks bebas. Misalnya wong wedok tidak selamat, tapi mau duwe anak. Gak mati di turunan, cepat punah. Kelompok ini cepat apa? Punah. Nanti negara-negara maju mesti gitu. Makanya negara-negara maju yang sudah sehat itu mesti orang disuruh kawin. Nanti kalau negara sudah terlalu maju, orang boleh kawin sejenis kayak di Belanda. Sekarang di Amerika juga diperdebatkan. Nanti itu tidak bisa populasi kan? Populasi gimana? Orang lesbi, orang homo, seks. Padahal kalau sudah punya populasi, tentu kelompok ini minoritas. Sing populasinya akeh turunan Mustafa, untuk santri dari kegiatan, untuk santri akeh. Santri rata-rata akeh, mergo wis sarungan dari kegiatan. Sementara wong-wong wis celananan sih. Itu tidak apa-apa menurut agama, asal populasi yang banyak ini kemudian menjelma sebagai kelompok yang kuat. Paham ya? Sing iso ngalah musuh, ora kok anake akeh tambah kere tambah akeh tambah kere banget, bar kere biasa jadi kere buah. Udah mari parah kan itu. Anake akeh kok kere biasa menjadi kere apa? Sampai kere sedengan jadi kere parah. Lah itu mari perkara. Sudah, akhirnya kelompok Yahudi lebih besar. Akhirnya ngebeki daerah Palestina. Bon, jadi mayoritas Mali. Setelah mayoritas karena mereka kelompok soleh bisa mengalahkan kelompok turunan Hebrew Genesis ngalami begitu. Terus begitu. Era Nabi Muhammad, ini kesabaran roh. Era Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu satu kelompok soleh yang dihimpit beberapa musuh. Karena Nabi menangi kondisi perang, menangi kondisi apa? Perang. Neng Mekah, kafir Mekah, neng pinggir ono Yahudi, Quraisy, Bani Nadir. Sebab itu Nabi dawuh tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin dikumul umah. Kue nak nikah nang dia anak akeh dari Nabi tanah kahu nopo tanah salu. Kue nak nikah ya nang dia anak akeh. Sampai itu jadi metode kekuatan. Bahkan sebagian hadis ada istilah antikul walu dal wadud. Kue nak nikah cawe wedok sing duwe bakat anak akeh. Sing mana? Sebab itu kiai-kiai sing aran kabeh pede, mergo delok hadis-hadis iku arahe wong kok anak akeh, tapi ora ono asal usul. Lha sing mari kacau ora apa-apa. Terus disimpulno di anak akeh penting. Wah, anak wae meler-meler wae. Kakak yang iso mlaku di adik meneh waduh. Adik dimirin boe kakak rewel akhir disentak ibuke wae. Tak telu meler kabeh dijak tuan kiai sing cuwung sing barep nuwakal sing gedhe sik urung mlaku sing paling cilik sik nyu
Makan uang, ngono rezekine bapak Pak. Akhirnya somai kan rokok. Somai punya. Niku salah kaprah, itu enggak roh sejarah. Dulu kan duwe anak akeh itu dalam konteks yang kayak itu tadi, paham ya? Dalam konteks yang kayak itu tadi. Karena nanti ngalami kondisi perang, di mana populasi kaum dolim itu cepat. Paham ya? Itu harus diimbangi populasi kaum solihin juga cepat. Sehingga Nabi dawuh tanah kafu tanah salu. Dawuh angkiful waludal badu. Terus kemudian di era-era ulama modern kayak MUI, kayak apa. Saya itu menangis dulu. Saya itu dulu sering ikut musyawarah. Hukumnya KB itu kayak era-era kiai-kiai modern pakai dalil wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang takwa itu takut meninggalkan satu generasi yang lemah. Ada ulama-ulama yang modern, ulama saya ini generasi lemah ya anak akeh kere, anak akeh gak terurus, pokoknya nasiri urus gampangan. Akhirnya ulama-ulama rata-rata membolehkan kaki. Selain faktanya, yaitu tadi, sebetulnya bolehnya bukan karena ayat itu. Saya yakin bolehnya itu tidak karena ayat itu. Sebetulnya KB atau tidak KB itu yaitu tadi. Benar yang cerita saya pertama tadi. Sekiranya kaum zalimin populasinya lebih mengkhawatirkan lebih banyak, tentu kita harus menciptakan populasi kaum solihin jauh lebih banyak. Gitu, misalnya tak ingat, populasi tikus itu mau wae. Niku wis iso ngalahno manungsa, ora usah wong. Sampeyan ndelok gambaran film-film fiksi barat. Populasi tikus, Godzilla, populasi nopo jenenge dinosaurus. Niku umpama akeh bumi sobek nggih boten. Nggih boten. Bayangkan nek ini misalnya wong dolim, untungnya wong dolim senane kok selingkuh, ora seneng dia anak. Lha saiki sampeyan ada, wong Indonesia taruh saja sing makal tak juta. Senengane kawin anake 10-an, sak juta ping 10. 10 wis 1 juta. Lah kok senengane kuwawin dia anak itu sak Indonesia dolim kan. Mergo anak wong dolim rata-rata mesti dadi napa? Untungnya dengan Indonesia rata-rata nakal ora seneng kawin, seneng seks tapi ora seneng kok. Akhirnya populasi kita ora cepat. Sampeyan kudu syukur ana tradisi dolim gak seneng gawe anak. Iki tak sampai tradisi ini seneng gawe anak ora kok untuk populasi ini kok nyelip populasi wong tua. Lho nek tenan kudu kuyon niku paham. Bersamaan roh itu kenapa dulu Nabi dawuh tanah kaku. Kenapa dulu Nabi dawuh angkiful waludan mati. Di Quran memang gitu. Sama delok tengene surat Nuh. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Terus ana sebut yumatikum mataan. Itu ini terus diteruskan wa yumditkum bi amali wa banina. Mesti di antara nikmat itu adalah wa yumditkum. Allah memberikan kamu banyak anak. Karena itu tadi, seperti kayak di Amerika. Amerika itu kulit putih. Itu dulu kuat karena mayoritas. Banyak budak Afro dari turunan Afrika. Budak Yemen kelon anak ewe kecil suwe separah Amerika kulit hitam. Wah, budak bener diperbudak, tapi tetap pola terus. Mana ewe? Kulit putih, kulit tinggal separah Amerika, kulit hitam. Lebih enak di Indonesia, mungkin Cina itu terus seneng dia anak. Terus santri mulai mengekang duit, ngerti-ngerti wajah Cina ya pusing. Nah ini teori strategi ya. Dan sama nak takut gula, tetapi ya suntik. Ya itu kekuatan kok takut gula. Tapi pernah ada satu sejarah di mana populasi itu menjadi masalah. Seperti sekarang yang menjadi masalah PBB itu di mana populasi penduduk dunia tidak cepat. Karena Cina itu gawe satu mazhab. Yang penting ekonomi dikendalikan sampai populasi penduduk tidak meningkat drastis. Makanya sampai uang wajib di anak bersito maksimal lur. Barang jenane kena gempa bumi, anak sitok do mati do protes. Gara-gara anak sitok mati entek. Penduduk Cina do protes. Ambek negara, itu wajib di anak sitok. Barang ana bencana anak mati terus entek. Iya, mana berarti mata itu jadi kok mata. Pemenang yang bujurnya papa. Bujur papa anak itu 10 warna mata walu itu wakai.
bojo papat anake 10-an pinten. 40 mati 8. Jadi pinten 32. Malah ini kalau cerita bahwa sejarah itu berulang. Dulu zaman Bukhtanasor, zaman Yahudi itu pernah populasi itu menjadi satu strategi kekuatan. Ya. Populasi itu menjadi strategi apa? Kekuatan. Makanya orang Yahudi yang soleh-soleh ini dipercepat oleh Allah supaya cepat beranak. Itu sini waja'alna wa amtadnakum bi amwali wa banina waja'alnakum aktsara apa? Nah, karena orang soleh itu suka kawin dan suka punya anak, maka cepat populasinya. Sementara wong dolim mau seneng zina, seneng selingkuh, akhirnya tidak pasti banyak dia. Akhirnya wong soleh mayoritas waja'alnakum aktsara apa? Nah, akhirnya unggul. Barang itu unggul lali meneh delodok meneh. Hampir disiksa meneh, hampir lali delodok disiksa meneh. Nasibe tiyang Yahudi ngantos era modern ini ku tragedi ini ku Holocaust napa-napa tragedi sinten Nazi berburu tiyang sinten Yahudi. Ini ku wonten Qur'ane ini ku wa ista'adzana rabbuka la yaqatana 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al. Sebab itu bagi seorang muslim yang imannya kuat, itu sebetulnya memang setengah sunat menikahi kafir kita dia. Sehingga nanti generasi setelah itu sudah menjadi muslim. Ya, jadi misalnya orang-orang soleh Islam itu menikahi Yahudi atau Nasrania yang ahli kitab, itu artinya nanti anaknya sudah menjadi muslim. Karena intisab anak ke bapak. Itu dengan sendirinya juga menghentikan populasi Yahudi atau apa? Kiai harus berlapang dada. Di Amerika, di Eropa atau di negara-negara barat, itu ada orang Islam biaya, itu ada santri nekat atau orang Islam nekat, rabi boleh. Keluarganya mungkin gremeng. Anakku tak didik tenan mulai cilik santri kok rabi boleh. Tapi sirene pangeran lewat nekat itu anaknya Islam. Paham? Kowe ora ngara Islam liwat ekstremis iso dadi kuat. Sing kuat liwat tradisi kawin. Akhirnya generasi Yahudi itu hilang Nasrania karena bapak Islam meskipun cek Yahudi Nasrania terus kemudian menjadi turunan apa? Dan sekarang nggak kebayang, sekarang mungkin semua. Kayak di Amerika sekarang banyak umat Islam. Di Perancis banyak umat Islam. Gara-gara apa? Imigran Aljazair, imigran Kenya. Paham ya? Bahkan seorang Barack Obama yang bapaknya Muslim. Sampai jenenge Barack Hussein. Ke bapaknya apa? Muslim. Artinya itu menunjukkan bahwa Quran itu benar. Bahwa pernah populasi, strategi populasi itu ampuh sekali dalam menghadapi musuh. Siapa yang mengira bahwa lewat populasi, Islam menjadi kuat. Lewat persilangan kawin. Paham ya? Lewat persilangan apa? Lah ilmu begini sudah habis, nyongkol jihad wis perang ngaboi wong, nembaki wong kan, tapi dele, nak depan rawani itu kan terus repot. Perang zaman Nabi depan orang limpe. Paham, lewat begini sampai menjadi tahu bahwa masalah populasi itu satu strategi yang sudah dipakai mulai dulu. Itu kalau Allah menghendaki satu kelompok itu kuat, maka dijadikan mereka suka nikah. Kalau sudah suka nikah, tidak sekedar nikah, suka punya anak. Dia melahirkan kelompok so. Makanya Nabi menyangkut nikah sampai menghentikan faman rohibaan sunnati falisamin. Satu ibadah yang sunnah, tapi Nabi ultimatum faman rohibaan sunnati falisamin. Siapa yang tidak suka sunnahku, yaitu nikah dan kemudian punya anak, itu falisamin ini tidak termasuk kelompok. Padahal nikah oleh ulama divonis sunnah. Semua ulama ijma nikah itu hanya sunnah. Tapi satu sunnah sing Nabi ultimatum paman rohibaan pun mau hukumnya sunnah. Tapi nak ranikah dia untuk gedeng sunnah Nabi. Wah lucu. Jadi hukum Islam kadang lucu. Wong dihukumi sunnah tapi dia hukumnya nikah tetap sunnah. Tapi wong tidak seneng nikah mlebu paman rohibaan sunnah. Sopo digedeng sunnahku valid apa? Ternyata setelah dihitung begitu, bayangkan misalnya, di Indonesia taruh saja ada santri, wong soleh 5 juta orang, gak nikah kabeh, matek kabeh, punah.
Sementara gendo-gendo nuwe kabeh mulai generasi gendo. Berarti kelompok gendo populasi ini semua kok ini gambaran film dinosaurus. Kelompok solihin punah mergo ora wani ra. Kemati bodoh orang yang mati ketua. Udah boleh dalam Islam tidak boleh. Mana payu rapi nang apa? Serapi nang dia. Paham? Terus dia anak itu lah yang penting, menyelesaikan masalah. Mantu nak gedeng no, nak orang dia anak gedengnya yang mantu. Kalau dua anak itu sakit putu nih. Dan tapi nanti dia anak itu mau strategi perang internal. Mergo dene ngrebut donyane mertua ku ora kanten. Nak dia anak ngono putune. Dadi kok enggak donyane dari ngepekno putu. Uteke. Dadi dadi anak niate ora idatil Islam wal muslimin tapi go strategi internal keluarga. Ngono ae Pak. Nah dari zaman kanca-kanca kula ngoten, ora anake kiai ra pintu anake kiai nang cepet dia anak, benang anake diceluk Gus nang bagian dari tahta kerajaan. Oh itu terus maksudnya Islam ora ngono iku gue mikir Islam malah gue mikir nasib dhewe. Tapi semenjak dulu itu begitu. Sekarang teruji teori itu. Amerika itu ada banyak kulit hitam afro karena banyak orang nikah dengan kulit putih. Eropa juga begitu. Dulu itu tidak kebayang kayak Perancis banyak Islam termasuk Zainuddin Zidane. Karena Aljazair, loh iya, itu kan bukti. Sampai ada di Amerika, ada Barack Hussein Obama, itu karena begitu. Artinya bahwa teorinya Quran itu benar, bahwa di antara proses perjuangan sendiri, kadang hanya unsur perkawinan silang, unsur populasi penduduk. Nah, ini kadang kalau bener ya kiai sing anti kafir, kok penak Cina tetap di anak akeh, wong Islam ora oleh duwe. Saya tidak setuju nilai curiganya, tidak setuju. Saya juga tidak senang model main curiga. Tapi secara teori hitung-hitungan, itu bisa kita setujui, suudon itu bisa kita apa? Mana kalau nanti ngertos minum ini tahun minggu nanti kejadian tentuban untuk kiai ngalalo kabeh, itu ngaram kabeh. Ngalalo pas pidato didono, ngaram orang kabeh kok halal didono pas pidato. Ya karena itu tadi, yang fanatik itu nganggap benar-benar bahwa Nabi ngendikan tanah kabu tanah salu, fa ini mubahim dikumul, kamu nikahlah, setelah nikah harus punya anak yang banyak, karena tak bangga. Ya tapi itu ilmu itu tadi, apa artinya? Nabi tujuannya kan berbangga. Apa kira-kira Nabi bangga, baca 10 mencerat kabeh. Ibu isi pikir lah ya tujuannya anak akeh ben Nabi bangga apa kebayang Nabi bangga mek 10 mencret kabeh guru gizi napa kabeh. Maksudnya yo akeh ganteng-ganteng terus kuat terpelajar di jalanan terus akeh terus mener kabeh nggo sentak-sentakan mboke mesti tapi yo orang ini dia cuma masuk. Karena bangga itu artinya kan butuh sesuatu, butuh kriteria kan untuk dibanggakan itu kan butuh apa? Kriteria. Smiler, buru gizi dan sebagainya. Paham ya? Kalau terangkan, makanya ayat ini bukti bahwa Quran itu benar. Ini Quran cerita sampai dino kiamat selalu akan ada orang yang anti Yahudi. Mayadumuhum soal. Yang era modern ini itu nanti ini era modern. Tapi kita tidak membenarkan ya. Kita secara ideologi modern tidak membenarkan. Tapi itu tetap menjadi fakta. Kita benarkan apa tidak benarkan itu tetap menjadi fakta. Orang Yahudi selalu punya musuh yang yasumunahum soal. Bukan kalau tersangka. Waskur lan ilino sira Muhammad isnatak nal jabala ing dalem nalikane wis ngangkat sapa ingsun al jabala ing. Rafa'na tegese ngangkat ingsun ing jabal min asli saking dasare jabal. Faqahum ana ing sak dhuwure wong Yahudi kaya wong Israel niku Allah Yakub. Karena kaya-kaya sedune jabal kudul latun niku iup-iupan ke gunung diangkat nganti dadi kaya payung kaya iup-iupan wajan lan padha yakin sapa wong Yahudi ae kono tegese padha yakin sapa wong Yahudi annahu waqi umbi annahu sak temne jabal waqiun bakal runtuh bakal tumiba bihim numibani wong Yahudi esa pitun tegese ingkang bakal tumiba ali ing atas wong Yahudi diwakilai kelawan ancamane pangeran Iya ku yo Yahudi diukuhi kelawan tumibane jabal.
Ilang ya bayu lamun ora padha nampa sapa Yahudi ahkam Taurat ing pira-pira ketentuan Taurat. Wa kanu abau halan ana sapa Yahudi wa abau iku padha ngemoi sapa Yahudi ing ahkam Taurat. Litika liha krana berate ahkam Taurat. Dadi gak gelem nampa mesti dianggap berat. Fakau bilu mongko padha nampa sapa Yahudi, mergo dipaksa diangkat no gunung lagi gede. Jadi geleme mulai bisa mergo napa kepaksa. Wa kunna lan matur ingsun awal lagu maring Yahudi, kudu ma atenakum bikuwatin. Kudu ngalapo sira kabeh ing perkara atenakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kekuatan. Bijib den diklan kekuatan wa jihadin anis. Wa kurulan ilinga sira kabeh ing perkara. Wa kurulan ilinga sira kabeh ing perkara fi kang tetep ing dalem ma atenakum. Bila amali kelawan nglakoni di iklan ma'atinakum la'alakum nauna sira kabeh tatakuna iku takwa sira kabeh. Wa kurlan ilinga sira. Mun kula tak balik cerita anak gitu ya, iki ben sampean gak salah paham. Dan ini penting. Kula balik malih menyangkut populasi dzurriyyah lewat kelompok soleh itu penting sekali. Karena kalau tidak itu habis. Saking pentingnya dzurriyyah sampai Nabi Zakaria itu seorang nabi yang sepuh. Wis sepuh bojone niku akil cara mriki napa mandeg. Niku donga napa mawon dipakai termasuk pakai isim al. Sing penting keturunan dia, keturutan dia. Sampai Rabbi inni wa hanal asmu minni wasta'ala rasu sayfa walam akum bidua ika Rabbi napa sadiya. Terusane pundi wa inni khiftu mawaliya min wara'i. Saya kalau tidak punya anak turun ya Allah, saya takut generasi setelah saya. Jangan-jangan tinggal anak turun wong dolim-dolim, kok wong soleh para nabi ra anak turun. Iku kok dunia rusak. Wah ini sistem awalnya mulai kula nyuwun santri-santri sing soleh, sing apa itu rata-rata itu takut kami. Sebetulnya kan takut miskin, tapi terus jadinya takut apa? Kawin. Miskin udah sampai gede ini. Nenek moyang kita sudah miskin, sudah dari generasi ke generasi, sudah bagian dari tradisi kita. Itu bagian dari warisan leluhur. Warisan apa setelah itu? Lo kulon ngasih saat ini dia sering melarat. Kulon es celok gus di umat dia sering melarat. Tapi tak nikmati. Kulon mulai cilik melarat kan saat ini biasa kulon. Kadang itu marah mobil uang, kadang ini ngebes, kadang nanti duit itu tak nikmati. Mesti tapi yang kenangan ya melarat itu warisan dulu. Tak syukuri. Ini biasa mawon. Melarat itu ya enak, jadi pantesan. Enak juga ada uang nggak pantes, nah marah itu pasti wah, kawan melarat. Intinya dulu yang itu penting sekali. Nah sekarang kita di era modern, kalau tak usah ngaji, tak usah ngertos kitab, ngertos. Sausnya era modern sangat itu. Hampir semua kekuatan dunia yang bisa merubah dunia itu faktor dzurriyyah. Sama saya hitung saja. Di Aceh itu ada Islam karena banyak pedagang dari Gujarat, India ngawin orang Aceh setempat dan mereka adalah muslim-muslim baik, akhirnya menyebarkan Islam. Islam di Cina itu juga karena banyak perempuan Cina dinikahi para sahabat. Sehingga putri-putri Jempa yang dinikahi para wali juga akhirnya melahirkan generasi apa? Sekarang apalagi di era modern, nggak kebayang santri dakwah di Perancis, tidak kebayang. Tapi nyatanya lewat imigran orang Aljazair banyak melahirkan orang-orang Islam. Jenengnya akhirnya khas Islam, Zainuddin Zidane, Karim Benzema, terus Salim Nasri. Jadi pemain-pemain bal gajinya miliaran dan mereka muslim. Itu barokahnya populasi pernikahan. Dari sekarang bisa dibalik. Kalau wong Islam juga banyak di Jogja, di Jepara, juga bisa dibalik. Kalau perempuan Islam kemudian murahan, dinikahi wong Londo hanya karena mereka bos furniture atau bos-bos besar, itu juga nanti punya akibat generasi kita milik mereka. Maka jangan anggap enteng hanya secara haram fikih, ini secara strategi juga gawat. Kita kan kadang hanya menyoal cara fikih, wong wedok Islam haram dirabi wong wedok lanang apa? Boleh ini bukan sekedar haram menurut fikih, memang akibatnya bisa fatal, Pak. Ini bukan sekedar haram secara fikih, memang akibatnya apa? Fatal. Mbok usir ora kena turunan Indonesia, jadi bagian warga apa? Indonesia.
Sama seperti Prancis juga kesulitan mengusir imigran Aljazair. Karena mereka sudah dapat perempuan Aljazair, berarti sudah warga Prancis. Sama seperti Amerika, tidak bisa mengusir yang merabini perempuan Amerika. Akhirnya warga Amerika tenang. Sampai ketika jadi kandidat calon presiden, ya sah tenan rumahnya sudah jadi warga Amerika. Ben sampean iso nalar, kenapa Nabi mengharuskan orang nikah dan punya anak? Ada tambahnya dan punya anak. Karena ini strategis betul. Selain meneruskan sunnah, mereka akan yang baca tasbih ibadah, juga secara strategi populasi kesalian biar mayoritas. Kalau harus sering diloroi keluarga kulo sering ditegur. Hak itu nabi anakmu sayang berlebihan. Jadi saya jawab, saya itu melihat anak saya itu hormat. Sampai sekarang itu hormat. Bukan sekedar anak. Mereka yang akan meneruskan tradisi kesalahan kita. Mereka yang akan meneruskan proses Islam kita. Nah, anak kita siapa? Didik anak yang tidak ada rebutan pengaruh barang. Enak didik anak ide. Jadi kita melihat anak itu ada problem. Kadang dia anak cilik, lorong, semua mereka itu apa. Akhirnya, anak itu harus dianggap satu harapan. Ini yang nanti meneruskan estafet kita. Generasi kita harus hormat, perlu harapan. Sampai Nabi Zakaria gambar, yang pun sepuh nonton, dengan apa? Diteruskan tradisi itu dimulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentang Palestina zaman Garwa Siti Sarah, sing dijaluk dia anak. Akhirnya kesampaian dia anak Ishak Nabi. Ketika Garwa Sayyidah Hajar, sing dijaluk dia apa? Nah, bahkan Nabi Ibrahim itu menyangkut Dzurriyyah itu punya doa paling spektakuler, doa paling abadi. Nah, Nabi Zakaria itu ndongane mau kependekan. Nabi Ibrahim jauh lebih dari itu. Ya Allah, saya minta anak saya dan anak keturunan saya dan turunannya anak cucu saya. Mereka adalah menjadi generasi yang selalu membaca kitab Engkau, membacakan ayat-ayat Engkau. Akhirnya tenang, dengan Nabi Ibrahim mustajab, dua anak lewat jalur Ismail. Itu jauh setelah itu lahir seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata apa. Itu penting banget. Karena secara strategi kelangsungan kesalahan itu ya butuh anak. Misalnya kayak kita, atau tokom nak 20 tahun tetap mati. Nak mati terjaga. Tapi gara-gara dia anak ada generasi yang menerus. Sebab itu anak mungkin lebih penting ketimbang kita sendiri yang mungkin sudah menjelang asar, semai mati. Lalu kalau agak anak pulang rumah. Saya Muhammad Mekah itu kalau sama anaknya rumah. Bahkan kadang memanggil itu ya Sayyidi. Banyak ulama-ulama dengan anaknya itu hormat. Imam Malik itu hormat sekali sama anaknya. Orang yang janggal. Seorang imam sama anaknya hormat. Karena bagi Imam Malik ini aset Islam. Nanti yang bisa meneruskan keberlangsungan apa? Islam. Sementara kita yang soleh-soleh adalah anak problem. Jadi salah ini. Wajah mau setahun. Waktu budi. Main bercucu terus. Ngapain ada duit. Mana itu lu mainan. Sama tuamu pelajar nabrak gelas. Nggak bertamu gede uang yang mau sitok menang, sitok ruang, sitok pelajar nabrak gelas. Wah, semangat uang. Orang di ilmu nih pelan. Payah. Maksudnya buatan ngotot. Sesuatu kudu di ilmu itu orang pelan-pelan. Kalau ulama, tapi nak masyarakat anak ini modern. Artinya yo, kalau normal standar kedokteran terpaut 3 tahun, ya 3 tahun modern. Mau santri orang, santri penting wajah setahun. Alasannya dari Nabi kan dia anak agam, paling ya bener wah bapaknya aku. Nabi di gowo-gowo. Jadi alasannya Nabi itu anaknya agak tenang nih. Jangan-jangan orang amat Nabi, ya bapaknya yang merah. Wah, saya ngapain ngomong Nabi kok gowo. Apa bukan Nabi ke bojomu, ke anak? Masuk banget dilebonan rokok, gara-gara mengatasnamakan Nabi. Bambir sampai ngerti, kenapa begitu penting. Sekarang kita di era modern, bisa menganalisis. Ya, di era modern kita bisa menganalisa. Islam ada di Australia karena ada mahasiswa Muslim, kemudian bernekah orang Australia. Kemudian populasinya sudah Islam. Di Amerika juga gitu, di Prancis juga begitu.
Di Malaysia juga gitu. Di Filipina, di Singapura itu ada orang Islam gara-gara keturunan Bawean di Singapura. Di Malaysia juga banyak turunan Bugis, turunan Jawa. Paham ya? Itu penting. Tapi sebaliknya juga ekstrim loh. Sebaliknya artinya karena kita murah, kemudian perempuan kita dinikahi orang bule. Paham ya? Dinikahi orang kafir. Itu ya ekstrim. Akibatnya juga apa? Ekstrim. Intinya terus pernikahan itu ketika tidak sah itu bukan sekedar haram secara fikih, secara strategi ya memang fatal. Kalau salah itu apa? Fatal. Dan sampai orang mengugem di hukum fikih haram itu lebih dari haram. Memang punya akibat apa? Fatal. Sama seperti nikah itu sunat, bukan sekedar sunat. Kalau benar itu sangat strategis secara penyebaran Islam. Mohon terus nang sini. Waskur is aku darab buka. Waskur lan ilinga sira Muhammad is aku dan alikane ngalap sapa buka sapa pangeran sira mimbani Adam saking Bani Adam. Min dhuhuri saking geger-gegere Bani Adam. Geger badal istimal te dawuh min dhuhuri ini dadi badal istimal. Mimas yang perkara koblau kang durunge kilap dawuh bi adatil jari lan baleni huruf jar. Allah ngalap zurriyatahum niki kira kita zurriyatahum nah Imam Suyuti milih sing zurriyatihim wa id aqdara buka min bani adam min zurriyatahum sebagian kira niki zurriyatihim ing kira-kira anak-anak Bani Adam dia anak kuasa gambar tentang Allah sapa Allah badhe sebagian Bani Adam min sulbi batin saking iko kasih sebagian min sulbi Adam saking iko kasih Nabi Adam naslan gak naslin satu generasi sendiri. Karena lima kau jenis padanya perkara ya tawala gunakan kode saat yang lahir nopo buang akhir kazari kau jenis ini bu dari kalau kode semacam benih genetik nopo binakman anak binakman yang ma'rufata dan binarufan itu contoh tampil. Wana sobalan di mana nopo wala ketiung akhir dalil ila ingkiro dalil ala rububiyatihi ingatasi kepengaranannya Allah. Warok kabalan isun sop Allah ing dalam Bani Adam akwane akal. Wa asyhadhum ala anfusi. Lan nyekno sop Allah ing Bani Adam ala anfusi ngatasi awak-awake Bani Adam. Kala dawuh sapa Allah, maksude Allah diskusi ing durian alas kujurobi. Alas kono ta ora ono sapa ingsun birobikum lan pangeran sira kabeh. Kalau padha jawab sapa Bani Adam balang nggih antara panjenengan Rabbuna pangeran kita. Syahidna nyekseni kita dari kaya mengkono-mengkono antara guna wali jatuh te gunane isyad nyekseni itu bi Allah ya pun gambare yang orang ucap atau supaya orang ucap sopo ngakeh dia iwata bi Allah ya pun atau Allah tak pun fil mauti yang dalam bangunan itu ail kufaru tegese orang ucap sopo wong kafir ya mal kiamat ing dalam dina kiamat inna kunna an hadza wafid Inna tak temui kita kunana kita anhada tauhid sang ilah tauhid wa filina kula dikabeh la na'rifu. Tegese ora ngerti kita ing tauhid. Aw yaqulu ta ngucap sapa ngake innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'di. Innama asyraka ing sine musyrik sapa abauna pira-pira bapak kita min qabl sange sedini iki. Qabl lan ing sedini iki. Wa kunna lan sapa kita dzurriyyatan generasi min ba'di sange kause wong akeh. Fakta tena mengko anu sapa ingsun bi lawan wong dhisik-dhisik. Apa tuh beli guna bima fa'ala muslim. Apa tuh beli guna noto merusak panjenengan ing kita. Tu'ad bibuna tekse nyiksa panjenengan ing kita. Bima lan perkara fa'ala ingkang lampahi sapa al-mutiluna pira-pira sing lakoni kegatalan. Wong lakoni barang mungkar min abaina sing pira-pira bapak kita. Jadi bitati sisirki kelawan ngekei dasar-dasar kemusyrikan. Al-makna uti makna niku ngene la yukinukum ora mungkin ing wong akeh apa istijati gawe hujjah bilalika lan mengkono-mengkono kemusyrikan ma'ijatihim sumertane kesaksiane wong akeh ala anfusi ing atas awake dhewe wong akeh tauhid lan tauhid wa tasiru temuntakarno bihi wa tasiru bi ala lisani sadu mujizah qaimun maqam dzikri fil nufus wa tasiru tengeling nobi iklan ikilah peristiwa kesaksian niku ala lisani sahibul mujizat ing atase lisane zat wong sing duwe mujizat iku kok imun niku jumenengi maqam dzikri ing panggonan nyebut ikilah tazkir ikilah peristiwa finufus ing dalam boro-boro ati wa gadzalika lan kaya mengkon-kon barang sing kasebut fasilun nasil kita ala ya ing boro-boro ayat bayin
Teksin jelasno kita ing ayat misama sepadane perkara bayan nakeng jelasno kita al-mitsaq ing mitsaq. Ing perjanjian ya tetep baru aswa ngenangan sapa ngakeh ing ikilah al-ayat. Ala menawa semua kewiyar juna kali sapa ngakeh an kufri sang kafirane wong akeh. Niki kula terangno tapi ora usah dilbono ati. Ini masalah-masalah mitos gitu. Polemik sing wonten tentang kitab fikih atau kitab tasawuf menyangkut napa akhdul mitsaq. Jadi nak sampean mamangan tentang mitos, ampun mamang tentang Dewi Pengiran. Mungkin mamang kita itu tentang mitos. Itu sing cara iman disebut waswas. Intinya ayat 3 artinya kan ngeten. Artinya ayat, jadi nak sampean misalnya mamang secara intelektual, ya mamangnya sampean tentang mitos, ampun tentang Quran. Allah pokoknya dawuh. Aku itu pengiran, wajib buat tauhidno, wajib buat tasbihno, wajib buat sisikan. Karena semenjak kamu saya ciptakan dari dasar-dasar sing sudah menerima konsep tauhid. Menurut digawe komani, sperma, macam-macam. Kalau Allah dan kamu itu saya ciptakan dari materi. Yang materi yang menjadi asal usul kamu itu sebuah materi yang sudah menerima konsep dasar tauhid. Sebab itu ketika wis wujud dadi manusia kemudian menolak konsep tauhid, Allah tidak nyiksa. Karena manusia terstruktur dari materi yang sudah menerima konsep tauhid. Nah, kemudian dari sing mitos. Lah bentuke pundi? Wong tasawuf sing klenek nerangno. Durunge manusia dadi iku merupakan jisim sing wis menjelma. Jisim sing menjelma durunge manusia disebut alam dar, alam gaib, alam roh. Akhirnya pakar-pakar barat saiki tau Islam dhewe alam roh bentuke piye wong dhisik aku ya lali nyatane aku ora ngerasa tau ketemu pengen malah bulet-bulet dan keterangan nonton napa bulet. Lah kalau sudah gitu itu sudah mitos. Hanya itu sudah diciptakan oleh ulama atau oleh mufassir atau seorang pakar sufi atau orang klenik. Sing jelas dasar Quran harus kita imani. Kalau yang sudah gitu-gitu itu omongan ulama, ndak. Kulo ora saged bedano, kulo nu apal Quran, di sing asli Quran, di sing omongan ulama. Nah, omongan ulama kadang ya boleh kita tidak percaya karena ini sudah kadang mitos atau kultus. Ya kayak yang keterangan-keterangan kayak gitu itu paling sliwer. Sama ngaji kitab iki beda, ngaji kitab iki beda, ketemu kiai iki beda, ketemu kiai iki. Paham ya? Iwak tunggale ngaten. Pokoke swarga duwe kunci. Mustaqil jannah la ilaha illallah. Semulan iki duwe to, mek gede gemboke gede. Si bayangno pintu swarga, cung nak dibuka kriya. Terus kunci ini baru buka penutup. Ya karena dia wong, ya itu sudah tidak wajib kamu percaya. Yang jelas wajib dipercaya nak swarga duwe kunci. Bahwa gambaran kunci begitu tepaan kiai ini desa, duwe omah desa, gobedi kuncine kelotakan, lawangnya kriak. Sekarang ketemu kiai rada modern. Bayangan pintunya wakil, dikunci mudah menetok. Nah saya ketemu mahasiswa yang modern kuliah digital. Mana kunci cek kangelan, mus orang remote control dah. Jadi mustahil bayang nonton jenis warga, kalau surga itu benar-benar sumber kenikmatan, ngapain nggak pakai remote? Yang wajib kita yakini bahwa surga punya kunci. Kemudian gambaran kunci, anak modern tentu lebih nyaman bayang nonton remote control. Kiai itu aja bayang nonton kriak-kriak. Lalu kiai kuno bayang nonton nak pidato. Nabi Muhammad munggah ning langit, Jibril dicorok, tok, terus dibuka. Lah itu kan bayangno omahe dhewe tak dituthuk tak. Lah saiki nak koyo pintu-pintu ning bank ning hotel wong ngake 5 terus buka dhewe. Paham ya? Lah kowe seneng bayangno Nabi Muhammad tak tok bayangno sing modern. Nah, itu kan. Paham ya? Ya kayak itu. Quran itu hanya cerita bahwa Bani Adam diciptakan dari satu materi. Yang materi itu sudah menerima konsep tauhid. Konsep di mana Allah berposisi sebagai Tuhan. Paham balik. Kita sebagai Bani Adam itu diciptakan dari satu materi. Yang materi kita ini sudah menerima konsep bahwa Allah sebagai Tuhan.
Lah menafsirkan Tuhan paling mudah adalah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Tuhan adalah zat yang paling kuasa, sementara kita zat yang lemah. Buktinya kita rentak, kita tua, nanti kita mati. Itu bukti bahwa diri kita dari materi yang mengakui kelemahan kita. Wong seneng saja nek bare ora iso munggah meneh. Iku bukti bahwa wong ora nuruti karepe dhewe ora iso. Nah, berarti kita dari materi yang selalu mengakui kelemahan kita. Kita pengen di akhirat kesampaian, kepengin nom terus ora kesampaian. Wong wedok kepengin ayu terus ora kesampaian. Di era karuan bang umur 70 ya ora karu. Bisa jadi ki nom lebu era karuan anak wis tuwa buyah bro. Ya. Zaman jadi pejabat netena karuan setruk ya. Artinya semua materi kita sebagai Bani Adam terstruktur dari materi-materi yang mengakui kelemahan fisiknya. Akhirnya materi kita mau tidak mau ngakui zat yang lebih tinggi yaitu Allah. Meskipun kita pura-pura tidak iman, tetap materi kita ngakui bahwa kita lemah dan Allah yang ya sudah, berarti kita tidak ada masalah, pasti bertauhid. Lah yang model begini ini yang dimaksud subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sebetulnya setiap semua materi, ya, ma itu artinya apa saja ya, dalam bahasa nahwu ma itu mubham. Ma itu isim mubham. Jadi artinya semua apa saja yang di langit dan bumi pasti subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi, karena pasti dari satu materi di mana unsur-unsur materi ini pasti mengakui kebesaran Tuhan. Sebab itu istilah pengiran subhanallah ma fis samawati wa dan itu diulang-ulang. Juz 27 itu berapa ayat yang subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi, kadang yusabbihulillah ma fis samawati wa diulang lagi di surat Isra. Lebih eksplisit, lebih sorry. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Tidak ada materi apapun, saya artinya materi. Tidak ada materi apapun kecuali dia bertasbih dan mengakui kebesaran Tuhan. Karena semua materi sadar kelemahannya dan akan merujuk ke kekuatan yang absolut atau yang mutlak, dan itu Allah. Kalau begitu tidak ada alasan Bani Adam untuk tidak mengakui Tuhan. Karena mereka dari unsur-unsur yang sudah jelas lemah. Nah, unsur yang lemah ini sebetulnya harus diingat Bani Adam. Sebab itu Quran ditano waktu dikal insani apa? Manusia itu lemah. Nah, kemudian awal dari keangkuhan, awal dari kemurtadan dan semua maksiat dimulai dari rasa merasa kuat, merasa hebat. Gara-gara saya lagi jabat, lagi duwe agar pemikirannya bener, konsepnya bener, terus ngerosok kita. Gak ngerti ya, ini biasa-biasa. Wah, ngomong manusia ulang, lagi. Misalnya sampai menemukan jenis varietas padi. Masa itu uang orang-orang kelaparan, coba temukan benihnya ini uang dura kelaparan. Terus ngerosok pengiran, kalau ini Indonesia sehingga keimangan deh. Bergonandur bibit unggulan ciptaan ini deh. Mungkin kalaupun iya dia itu hanya menemukan satu varietas padi yang begini, lemah tetap baik pengeran, banyu baik pengeran, tandur di rasa bumi ini pengeran, rasa banyu ini. Mungkin dia urut ide tak lah, kok gegere gak karu, gak. Ya kok ada tandur di bumi-bumimu, dewi, aku banyu-banyumu. Itu tadi, karena orang yang kayak itu tentu di hatinya tidak melatih tauhid bahwa dia benar-benar kulikal insan apa. Nah, cara mula ngarteno ayat ini paling mudah itu begitu. Sampai ndak usah ikut teori-teori kelenteng ada alam zar di mana kita dulu ketemu Allah. Repot. Sampai nerangno Allah ora paham. Saiki iki sing nerangno ngono tak takoki sampean dhewe paham, Mbak. Engko darah dene kula aku ya anut kitab iki anut. Nah itu tidak wajib percaya. Kalau sudah penjelasan gitu, saya jamin itu tidak wajib percaya. Tidak wajib kita imani. Karena itu sudah penjelasan ulama. Tidak ayat Quran. Sing ayat Quran mau Allah nerangno bahwa kamu Bani Adam itu terdiri dari satu materi. Ya? Yang materi itu ngakui ketuhanan kami Allah. Paham ya? Dan itu sudah di-definisi. Itu paling mudah. Jadi sama rosok mikir detail-detail tentang alam zar, alam apa, terus kemudian ada dialek dengan Tuhan. Nanti malah sampean malah klenek, malah rakaru-karuan. Cara kula paling mudah. Nah, kemudian materi ini setelah mewujud sebagai Bani Adam, terus melahirkan satu generasi.
Nah generasi ini yang mulai Qabil Habil sudah perang berdarah-darah. Kemudian Habil dibunuh oleh Qabil. Setelah itu terjadi generasi sampai Nabi Nuh. Ini kembali ke generasi. Generasi kemusyrikan ketika satu lagi musyrik sampai generasi ketiga musyrik. Generasi ketiga ini sudah tidak tahu benarnya iman. Ini balik ke cerita tadi, pentingnya generasi soleh. Kalau balik ini ya. Kowe roh santri ngene iki kan ke bapakmu tahu ngaji, utawa duwe tangga kiai krungu ngaji. Jika kita menjadi generasi santri. Andai kan sampean wong NTT, wong Nusa Tenggara Timur. Roe mbam yo nyembah salib, bapakmu nyembah salib. Tentu cucunya ku ora roh saleh salib kurang. Nggih boten. Karena 3 generasi sudah salibi semua. Sama misalnya kowe duwe mbah nyembah watu, bapakmu nyembah watu. Tentu putune nyembah watu serang roh tetep. Mergo dianggap terusno tradisi. Iki jenenge innama asyraka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Kalau kalian lihat innama asyraka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Gusti kula nggih mesti mawon nak musyrik niku ora kena disalahno. Mergo musyrik kita, mergo musyrik tradisi, musyrik keturunan. Lah kenapa alasan ini akhirnya enggak diterima Tuhan? Orang itu dari pangeran. Senajan to nyembah berhala wanut bapak. Senajan to nyembah watu wanut bapak kowe ora roh asal usule. Tapi kowe dhewe duwe materi di mana materi niku anti kemusyrikan. Ora maksud ayat ini paham. Paham ya? Jadi mestinya kesalahan ke generasi ketiga itu satu kesalahan yang harusnya termaafkan karena kita tidak tahu asal usulnya. Normalnya kan begitu. Misalnya sama tak bayangno, sampai misalnya ditegir urip teng Nusa Tenggara Timur. Bapakmu ya mangan babi, malah makanan favorit. Bapakmu ya senengane panggang babi, ya makanan favorit. Mesti putune senengane mangan daging babi. Ya tidak merasa salah sama sekali, wong dia tahunya makanan babi itu makanan favorit. Ya sama seperti mbake wis nyembah watu, bapake nyembah watu. Tentu cucunya juga nyembah watu dan merasa tidak salah. Lah padahal dalam syariatnya Allah yang cucunya pun disalahkan. Kenapa kamu nyembah batu tidak nyembah saya? Gusti innama asyraka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Lho sing musyrik bapak-bapak kita namung anut Gusti. Terus dari pangeran ora iso. Kowe iku duwe struktur di mana struktur kamu mesti anti kemusyrikan. Ini sing disebut cara ahli sunnah, cara mu'tazilah, cara ulama kabeh. Struktur itu bernama akal atau basi. Senajan to bapakmu nyembah watu, mbahmu nyembah watu, kowe ya roh nak watu la taduru wala tan. Utakem ya roh nak watu la taduru wala tan. Mestine kowe iso mbok logika dhewe. Kena apa terima watu kok disembah. Sehingga Tuhan punya alasan menyiksa. Meskipun kemusyrikan sudah menjadi generasi per generasi sampai generasi ketiga, keempat. Tapi ketika salah, tetap pengiran dia alasan nyalahno. Karena manusia diciptakan dari satu materi. Sing materi ini anti kemusyrikan. Jadi sing menonjol ya akal itu. Paham ya? Sing menonjol ya apa? Akal. Jika ada itu sampai nganggo alasan roy kula riyen ini nyembah watu, roy kula riyen ini nyembah Yesus, tidak bisa. Kamu cukup punya akal untuk ragu kenapa Yesus harus kita sembah. Paham ini maksudnya antakulu. Kenapa Allah menciptakan manusia dari materi yang menerima tauhid supaya tradisi-tradisi yang salah itu bukan alasan untuk pembenar. Ibadah sakit jemben muni nama asroka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Maksudnya jadi li Allah takulu ini dawuh Imam Suyuti. Kejadian itu li Allah takulu. La yumkinuhum al-iftijat dan ini kan diterangkan bima fa'ala mubtilun min abaina bi ta'sis syirki. Al makna la yumkinuhum al-iftijat bidzalika ma isyadihim ala anfusihim bi tauhid wa tadzkir bihi ala lisanil mujizat. Wa kadzalika lan yuka mengkon-mengkon kabeh fasilun nafsul ing sunah ayat ing pira-pira ayat mubayyinu hadik sing jelasno ing ayat mislama. Padane perkara bayan akan jelasno kita alkitab ing kitab ing perjanjian ya tadabaru supaya ngenangan sapa ngakeh ing ikilah ayat wala Allah gunan supaya wong akeh yarji ulah gelem bali sapa ngakeh aku ping sangen kafiran wong akeh